Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah multimedia, yaitu tentang Microsoft PowerPoint gitu ya. Jadi sebelum kita masuk ke latihan ya, sebelum kita mencoba bagaimana menggunakan Microsoft PowerPoint, alangkah baiknya kita bahas terlebih dahulu apa itu Microsoft PowerPoint gitu ya. Di sini saya akan jelaskan sekilas tentang Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint atau Microsoft Office PowerPoint atau juga PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft di dalam paket aplikasi kantoran gitu, yaitu Microsoft Office, yang dimana di dalam Microsoft Office sendiri itu ada Microsoft Word, Excel, Access, dan juga beberapa program lainnya, termasuk Microsoft PowerPoint gitu. Jadi Microsoft PowerPoint ini adalah bagian dari Microsoft Office gitu. Nah, PowerPoint ini berjalan di atas komputer PC berbasis sistem operasi Microsoft Windows dan juga Apple Macintosh gitu, yang menggunakan sistem operasi Apple macOS gitu. Nah, meskipun pada awalnya aplikasi ini berjalan di atas sistem operasi Linux, aplikasi ini sangat banyak digunakan gitu, apalagi oleh kalangan orang yang kerja di kantoran, kemudian pebisnis, para pendidik gitu ya, siswa dan juga trainer ataupun juga mahasiswa gitu, karena digunakan untuk presentasi gitu ya. Nah, kemudian dimulai pada versi 2003, yaitu Microsoft Office 2003, Microsoft ini mengganti nama dari sebelumnya Microsoft PowerPoint saja menjadi Microsoft Office PowerPoint gitu. Kemudian setelah itu berlanjut pada versi barunya, yaitu versi 2007, kemudian di-update lagi menjadi versi 2010, lalu selanjutnya versi 2013. Pada Office 2013 namanya juga cukup singkat gitu ya, diganti menjadi PowerPoint saja. Nah, versi terbaru dari PowerPoint ini adalah versi 15, yaitu Microsoft Office PowerPoint 2013 yang tergabung ke dalam paket Microsoft Office 2013 gitu ya. Nah, kemudian ini adalah sejarah dari Microsoft PowerPoint. Jadi untuk teman-teman ketika menggunakan aplikasi itu harus tahu terlebih dahulu sejarahnya bagaimana, seperti apa gitu. Nah, ini untuk Microsoft PowerPoint ini jadi pertama kali dikembangkan oleh Bob Gaskin dan juga Dennis Austin sebagai presenter gitu ya, untuk perusahaan bernama Fontalk Inc. Dan kemudian diubah namanya menjadi PowerPoint gitu. Kemudian pada tahun 1987 PowerPoint versi 1 ini dirilis dan komputer yang didukungnya adalah Apple Macintosh gitu ya. Jadi hanya Apple Macintosh saja. Kemudian pada waktu itu PowerPoint ini masih menggunakan warna hitam putih gitu ya teman-teman. Jadi hanya mampu membuat halaman teks dan juga grafik untuk transparansi overhead project atau OHP gitu. Kemudian setahun berikutnya versi baru dari PowerPoint muncul dengan dukungan warna gitu, jadi lebih banyak lagi warna, banyak pilihan warna gitu ya, bisa menggunakan warna apa aja gitu. Kemudian setelah Macintosh berwarna muncul ke pasaran, jadi muncullah ke pasaran gitu sampai sekarang. Kemudian Microsoft pun mengakuisisi Fontalk Inc. dan tentu saja perangkat lunak PowerPoint dengan harga kira-kira $14 juta ya pada tahun 1987 pada waktu itu gitu. Kemudian berikutnya versi terbaru adalah Microsoft Office PowerPoint 2013 atau PowerPoint 15. Versi ini dirilis pada bulan Januari 2013 yang merupakan sebuah lompatan yang cukup jauh dari segi antarmuka pengguna, kemudian kemampuan grafik yang ditingkatkan gitu ya. Jadi lebih banyak lagi pembaharuannya di aplikasi ini. Nah, selain itu dibandingkan dengan format data sebelumnya yang merupakan data biner dengan extension .pt, jadi dulu hanya extension .pt saja. Kemudian versi ini menawarkan format yang terbaru yaitu data XML dengan extension .ptx gitu. Nah, kemudian di dalam PowerPoint ini seperti halnya perangkat lunak pengolah presentasi lainnya, objek teks, grafik, video, suara, dan juga objek-objek lainnya diposisikan dalam beberapa halaman individual yang disebut dengan slide gitu. Jadi bagi teman-teman yang sering menggunakan Microsoft PowerPoint pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya slide gitu ya, karena itu sering digunakan gitu. Kemudian mengingat Microsoft PowerPoint ini merupakan program yang sangat populer dan juga banyak sekali yang menggunakan ya teman-teman, tentunya banyak yang mendukung struktur data dari Microsoft PowerPoint ini. Seperti halnya ada OpenOffice.org, kemudian ada OpenOffice.org Impress gitu ya, dan juga yang lainnya. Nah, hal ini menjadikan program-program tersebut dapat juga digunakan sebagai alternatif untuk PowerPoint gitu ya. Dan tentunya setelah dikembangkan ada juga fitur-fitur yang lebih baik gitu ya dari PowerPoint atau yang tidak dimiliki oleh PowerPoint gitu. Kemudian berikutnya bagaimana cara menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint ini? Caranya cukup mudah teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan lebih simpelnya terlebih dahulu gitu ya teman-teman. Jadi caranya adalah ke
pilih start gitu ya. Kemudian kalau misalkan di sini ada Microsoft PowerPoint tinggal diklik saja. Kalau misalkan tidak ada, itu ke all program. Kemudian berikutnya ke Microsoft Office ya teman-teman, dan pilih Microsoft PowerPoint. Tinggal diklik saja, kemudian nanti akan tampil halaman ya. Nah, ini saya menggunakan Microsoft PowerPoint 2010. Nanti ketika diklik akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan utama atau tampilan pertama dari aplikasi Microsoft PowerPoint gitu. Nah, di sini pada pembahasan kali ini saya akan share bagaimana caranya membuat waktu mundur gitu ya. Di sini kita menggunakan save ya teman-teman. Sini saya menggunakan lingkaran ya, menggunakan 3 lingkaran seperti dengan yang dibahas di modul ya. Nah, di sini teman-teman tidak perlu mendrag gitu ya, tidak perlu menarik panah yang tadi, itu cukup menggunakan shift kemudian panah ke atas, ke samping dan juga ke bawah gitu ya, untuk si bulatannya lebih terlihat rapi gitu ya, agak terlihat rapi si bulatannya gitu. Nah, ini karena kita akan menggunakan 3 lingkaran, jadi cukup di copy paste saja gitu ya, tidak perlu di insert kembali, jadi cukup di copy paste saja gitu. Kemudian jika sudah, tinggal dikasih angka gitu ya, tinggal dikasih angka di sini. Nah, contohnya di sini, nah 3 lingkaran dengan warna yang berbeda ya, dengan warna yang berbeda. Di sini juga sudah dijelaskan agar hasil buatan lebih rapi gunakan tombol shift ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, ketika kita memperbesar ukuran untuk memberi warna pada shape atau simbol, jadi cukup menggunakan shift saja gitu ya. Nah, ini kita akan memasukkan angka 1, 2 dan 3. Dan juga ditambahkan animasinya gitu ya. Di sini misalkan kita masukkan angka 3 ya, kita masukkan angka 3, kemudian kita perbesar ukurannya supaya lebih jelas gitu ya. Supaya lebih jelas. Nah, ini yang paling ujung kita masukkan angka 3, kemudian 2 dan juga yang terakhir yaitu 1. Jadi nanti pas ketika dijalankan itu tampilannya 3, kemudian 2 dan 1, baru 1 gitu. Oke ya. Kemudian ini yang 1 juga sama, fontnya kita perbesar terlebih dahulu. Oke. Berikutnya kita ganti warnanya ya teman-teman. Jadi tidak usah sama warnanya semuanya. Kita ganti warnanya, misalkan untuk yang angka 2 ini kita ganti warnanya menjadi hijau ya. Kemudian yang angka pertama juga kita rubah warnanya. Ya, kita rubah warnanya misalkan menjadi warna yang ini saja ya. Kita menggunakan warna yang ini misalkan. Nah, ini sudah berubah warnanya. Kemudian ketika sudah dirubah semua warnanya, berikutnya adalah kita tambahkan animasi ya. Kita tambahkan animasi. Di sini menggunakan animasi wheel ya. Oke, kita menggunakan animasi wheel juga sama. Nah, di sini untuk caranya adalah klik animasi, kemudian tinggal dicari animasi wheel ya, tinggal dipilih. Kemudian berikutnya ke animation pen ya. Animation pen. Nah, nanti akan muncul di sini tampilannya ya. Di layarnya akan muncul tampilan seperti ini di samping. Tinggal diklik kanan ya, klik kanan kemudian di sini pilih Start After Frequency. Fungsinya adalah supaya nanti tampilnya adalah otomatis gitu ya. Jadi tidak usah diklik terlebih dahulu baru tampil gitu. Jadi cukup mulai dari awal nanti langsung otomatis tampil ya. Kemudian di sini kita tambahkan animasi di software. Fungsinya adalah supaya tampilnya sebelumnya tidak muncul kembali gitu ya teman-teman. Jadi terlihat rapi. Pilih juga Start After karena biar otomatis gitu ya. Kemudian berikutnya untuk yang angka 2 juga sama caranya ya, menggunakan animasi wheel gitu. Kemudian add animation lagi. Ya, tinggal dipilih yang di software tadi. Jadi supaya lebih rapi nantinya.
Oke, kemudian jangan lupa klik kanan dan juga diedit durasinya. Di sini kita menggunakan start after juga sama ya. Kemudian durasinya juga jangan lupa diedit. Oke, terakhir untuk angka 1 juga sama caranya ya, seperti yang 32 tadi, angka 1 juga sama, menggunakan animasi wheel ya, kemudian add animation lagi. Ya, ini juga sama, klik kanan, pilih start after gitu. Jadi biar nanti berurutan tampilnya. Dan jangan lupa add animation lagi ya untuk yang angka 1 ini. Kemudian kita pilih yang animation disappear ya. Kemudian jika sudah dipilih animasi dan juga diedit durasinya gitu ya, kita ubah penyimpanannya. Jadi untuk angka 1 ini ada di bawah angka 2 dan juga angka 2 ada di bawah angka 3 gitu ya. Jadi nanti pas ketika dijalankan itu angka yang pertama muncul adalah angka 3 terlebih dahulu gitu ya. 3, 2, 1 gitu ya. Nah, ini untuk angka 1 tadi kita tidak ubah ya untuk yang durasinya. Oke, kemudian berikutnya kita tambahkan sound ya, teman-teman. Caranya adalah di sini kita lihat terlebih dahulu. Ya, itu tadi sudah menggunakan disappear ya. Kemudian kita lihat lagi ke bawah. Nah, di sini nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Tadi sudah kita lihat untuk tampilannya. Kemudian untuk menjalankan itu hanya mengklik F5 saja gitu ya. Nah, di sini kita buat slide baru. Kita tambahkan sound terlebih dahulu. Caranya adalah klik kanan di icon yang bintang hijau tadi, klik kanan, kemudian pilih effect option, kemudian pilih sound yang mau teman-teman gunakan gitu ya. Di sini saya menggunakan sound coin gitu ya. Kemudian berikutnya ini juga sama untuk yang nomor 2 juga sama. Klik kanan, kemudian pilih effect option, kemudian pilih sound yang mau digunakannya gitu. Di sini karena saya menggunakan musik, jadi tidak begitu terdengar ya teman-teman untuk soundnya seperti apa gitu. Jadi silakan teman-teman coba ya. Oke, kita pilih lagi yang koin sama. Kemudian begitupun dengan yang angka 1 ya. Klik kanan, kemudian pilih effect option. Tinggal diklik, kemudian koin dan juga oke. Gitu ya. Oke, baik, berikutnya kita buat slide baru ya. Kita buat slide baru dengan bertuliskan selamat datang mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika ya. Nah, seperti ini tampilannya kita lihat. Ya. Tentunya teman-teman harus menggunakan desain yang teman-teman gunakan gitu ya. Jadi dipilih terlebih dahulu desain slide-nya mau menggunakan yang mana gitu. Misalkan di sini saya akan menggunakan desain slide yang ini ya, seperti yang di modul tadi. Nah, ketika kita memilih slide yang ini, otomatis slide yang pertama tadi atau ya slide yang pertama itu akan otomatis mengikuti gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya tidak berubah? Caranya adalah kembali kita ke home ya. Kemudian pilih yang section. Jadi untuk kursornya itu simpan di slide yang mau dirubah. Nah, kemudian ketika dipilih section dan add section akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian pilih desain slide-nya. Otomatis akan berubah seperti ini dan tidak akan mempengaruhi slide yang pertama gitu ya. Nah, di sini kita tulis selamat datang. Selamat datang mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika. Oke, baik. Nah, sudah. Ini jangan lupa juga teman-teman nantinya tambahkan transisi dan animasi ya. Kemudian kita tambahkan picture dengan cara klik insert, kemudian pilih picture. Kemudian pilih atau arahkan ke folder yang gambar tadi gitu ya. Nah, di sini teman-teman tinggal cari gambarnya disimpan di mana. Di sini saya menggunakan folder file pendukung. Jadi untuk teman-teman yang mendownload mendownload slide multimedia, itu nantinya pasti akan ada file pendukung. Jadi tinggal teman-teman cari saja ya. Di file pendukungnya nanti akan ada gambar-gambar atau ya gambar-gambar yang digunakan untuk di PowerPoint ini.
Oke, kita masuk ke file pendukung, kemudian karena kita PPT, kita masuk ke PPT, kemudian masuk ke gambar, dan pilih yang logo. Ya, logo BSI. Di sini masih logo BSI, teman-teman boleh dirubah menjadi logo UBSI ya. Dan terlebih dahulu dimasukkan dulu gambarnya ke file pendukung. Oke, ini bisa teman-teman sesuaikan posisinya mau di mana ya. Berikutnya oke, ini sudah. Berikutnya adalah membuat slide baru. Oke, membuat slide baru yaitu dengan dengan bertuliskan biodata mahasiswa. Jadi caranya sama. Pertama, new slide terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian simpan kursornya di slide yang baru tadi. Kemudian pilih section. Nah, ini untuk macam-macam slide-nya atau pilihan desainnya. Kemudian pilih section, add section, dan otomatis akan seperti ini ya. Kemudian pilih desainnya. Misalkan di sini saya menggunakan sama seperti yang di modul, menggunakan yang ini. Oke, biodata mahasiswa. Kita rubah warnanya. Oke, cukup. Nah, ini teman-teman bisa lihat slide pertama, slide kedua, dan slide ketiga itu desainnya berbeda gitu ya. Kemudian berikutnya, ini tugas untuk teman-teman. Silakan buat slide baru dengan desain seperti ini ya. Ada biodata mahasiswa UBSI, dituliskan nama teman-teman ya, nama kelas gitu ya, disesuaikan dengan nama teman-teman. Berikutnya, kita tambahkan transisi dan juga animasi untuk desain yang ini ya. Jadi caranya itu cukup mudah, tinggal diklik bagian yang mau teman-teman rubah animasinya. Oke. Kemudian tulisan selamat datangnya juga. Ini sebetulnya kalau misalkan mau satu animasi gitu ya, jadi pas ketika dijalankan itu tampil semua, itu juga bisa. Jadi teman-teman tinggal di blok saja gitu ya. Nah, itu kemudian berikutnya untuk yang tulisan mahasiswa. Di sini misalkan saya menggunakan animasi full ya. Yang terakhir yaitu tulisan Universitas Bina Sarana Informatika. Oke, tinggal dipilih animasinya. Ini teman-teman bebas mau menggunakan animasi yang mana saja gitu ya. Oke, mau mengikuti yang saya juga boleh. Nah, itu. Nah, di sini kita masih menggunakan start on click ya, teman-teman, untuk animasinya. Kemudian ini jangan lupa dipilih juga animasinya ya. Di sini misalkan kita menggunakan animasi fuse. Oke, berikutnya, nah ini tampilannya ketika dijalankan. Jadi supaya tampilan pas ketika dijalankan itu tampilnya berurutan gitu ya. Ini kan tidak berurutan ya. Tidak berurutan untuk tampilnya, maka di bagian startnya itu harus dipilih start after preview seperti yang tadi. Jadi nanti pas ketika dijalankan tampilnya itu berurutan gitu ya. Tinggal dipilih start afternya. Kemudian berikutnya untuk yang title-nya juga sama. Oke, pilih start after. Berikutnya yang mahasiswa juga sama. Jadi nanti tampilnya berurutan gitu. Jadi caranya adalah klik kanan, kemudian pilih start after gitu ya. Oke, baik. Kita coba di sini ya. Ini tampilannya seperti ini.